Pelacur bisa mendapatkannya justru dengan memberi minum anjing yang kehausan. Padahal saya saja belum tentu mendapatkan keistimewaan itu meski lumayan rajin ibadah. Malah saya jadi berpikir, sebagaimana pelacur bisa hangus dosanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Jangan-jangan orang yang gemar ibadah bisa hangus pahalanya karena menghina apalagi sampai menyakiti anjing. Berdoa bukan sekedar meminta kepada Tuhan, tetapi juga sebuah cara untuk membangun hubungan spiritual yang lebih dekat dan tulus. Berdoa bukan hanya tentang meminta keinginan untuk dikabulkan, tetapi bagaimana doa dapat menjadi perjalanan batin dan membentuk keimanan yang lebih kuat. Audiobook kali ini, Seni Merayu Tuhan, karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Di halaman pertama buku ini, penulis memohon kepada kita untuk membacakan Al-Fatihah yang ikhlas dan tulus untuk dikhususkan kepada mereka. Buku ini dipersembahkan untuk Abi, Umah, kakak, adik, istriku, para guru dan sahabat. Semua ini karena perjalanan, doa, keberkahan, dan dukungan mereka. Shallu ala Nabi. Please hadiahkan Al-Fatihah dan sholawat untuk mereka. Mari kita laksanakan. Jeda dulu video ini, mari kita baca Al-Fatihah dan sholawat masing-masing. Selesai. Di halaman berikutnya, penulis mencantumkan merayu Tuhan ala netizen, di mana kutipan-kutipan ini beliau dapatkan dari komentar para netizen di postingan media sosial beliau. Engkau tahu aku sering berpaling, tapi kasihmu tetap merasuk dalam tubuhku bagai alunan seruling. Engkau tahu aku sering sambat, tapi rezekimu terus melejit tanpa ada kata terlambat. Engkau tahu aku sering mengeluh, tapi cintamu tak pernah luruh. Aku tidak akan pernah bisa membalas, tapi aku akan menjadi hamba yang rajin menghadapmu tanpa kata bablas. @dd_udah gede. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pencipta segalanya, maka ciptakanlah damai di hati hambamu ini. @Agung Jakaria. Ya Allah, Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau beri ujian kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkaulah kekasih tujuanku pulang. Tentang Kehidupan Studio. Tuhan, cintamu tak pernah usai meski aku kerap lalai. Rahmatmu selalu menyertai dengan damai. Kemurahanmu senantiasa mudah kugapai. @Anaitsna. Dadaku gaduh, jantungku bertabuh. Dalam diriku ada musik kedamaian. Tuhan yang memainkan. Pertunjukan itu terjadi ketika aku merayu Tuhanku dengan tidak tahu malu. Mungkin Tuhan ingin mengiringi pelafalan liriku yang begitu lugu. @chbb.fikri. Itulah sebagian kutipan merayu Tuhan ala netizen. Mohon maaf saya tidak bisa membacakan semuanya. Prakata penulis Seni Merayu Tuhan. Tuhan itu sudah kasih deposit duluan ke kita, bahkan dengan deposit yang unlimited. Deposit itu berupa nikmat. Padahal kita belum ngapa-ngapain, sudah dikasih nikmat yang tiada terhingga. Seperti saat kita masih dalam perut ibu hingga masih balita, belum juga ibadah apapun, Tuhan telah berikan berbagai nikmat kepada kita. Dari yang paling mendasar adalah ruh untuk kita hidup, hingga rezeki tanpa kita bekerja. Di dalam perut ibu kita langsung mendapatkan rezeki delivery yang masuk ke dalam perut ibu dan ke tubuh kita tanpa diminta, dicari, atau bahkan sekedar dikunyah. Wait, aneh juga ya kalau kita bekerja dan masih khawatir tak dapat jatah rezekinya. Padahal bayi yang di dalam perut ibu saja rezekinya diantar. Tuhan bisa tersinggung itu. Sebegitu unlimitednya nikmat Tuhan atas kita. Hingga jangankan untuk dibalas, sekadar menjaga salah satu nikmat yang paling sederhana saja kita sering abai.
Sehingga kata Nabi SAW dalam sabdanya, riwayat Imam Bukhari, ada salah satu nikmat yang kita sering abai, yakni sehat. Saat pandemi baru sadar nikmatnya oksigen. Saat sakit kencing batu baru sadar nikmatnya kencing. Apalagi nikmatnya gigi. Sungguh baru terasa kalau sakit. Nikmatnya hati juga. Baru terasa kalau sudah ditinggalkan oleh yang dicintai. Aduh. Bahkan jangankan untuk menjaganya, sekedar menghitungnya pun kita tak akan bisa. Persis sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 18. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Maka, masihkah kita pede menukarkan amal baik kita dengan tiket surga? Di tengah samudera nikmat yang tak terhingga yang diberikan Tuhan kepada kita. Sholat kita seumur hidup ditukar dengan salah satu nikmat fisik kita. Syukur-syukur kalau impas. Apalagi nikmat iman, dengan amal apa kita bisa menukarnya? Loh, bukankah memang kita diperintah Tuhan beramal agar masuk surga? Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Zukhruf ayat 72 dan Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 24. Memang, syarat masuk surga itu amal. Tapi yang menjadikan pasti masuk surga adalah rahmat Tuhan. Oleh karena itu dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya terkait Quran Surat Al-Zukhruf ayat 72, posisi amal itu sebagai pengetuk pintu rahmatnya, itu pun belum tentu terbuka. Sebab seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Jabir bin Abdillah, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim dari Jabir bin Abdullah juga diceritakan bahwa di akhirat nanti ada seorang hamba yang telah beribadah selama 500 tahun. Dia pun dipersilahkan oleh Allah untuk memasuki surga. Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku. Namun, dia menyangkal dalam hati tentang mengapa dia masuk surga lantaran rahmatnya. Bukankah dia telah beribadah selama 500 tahun? Lalu dia bertanya, Ya Robbi, mengapa aku tidak dimasukkan ke dalam surga karena amalku? Allah pun memperlihatkan nikmat yang telah diberikannya. Nikmat Allah tersebut ditimbang dengan seluruh amal ibadah yang telah dia kerjakan. Ternyata nikmat penglihatan dari sebelah matanya saja sudah melebihi ibadah 500 tahunnya. Maka dia pun tertunduk di hadapan Allah dan menyadari betapa kecilnya nilai ibadahnya. Oleh karena itu, ketika Sayyidah Aisyah melihat Nabi sholat malam begitu panjang tiap malam, Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang? Maksudnya, mengapa Nabi masih beribadah sunnah sebegitunya? Apalagi Nabi sudah dijamin masuk surga dan merupakan makhluk termulia. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, bukankah lebih elok jika aku menjadi hamba yang bersyukur? Karenanya amal baik saja tidak cukup. Ia perlu dihias secara indah menjadi amal baik yang indah. Sebab Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dekati dia dengan rayon yang begitu romantis, sebab amal kita bukanlah alat tukar untuk surga, melainkan hanya rahmatnya yang menjadi tiket masuk surga. Sehingga tak ada jalan lain dari amal itu, kecuali dilakukan dengan indah, dengan seni merayu agar Tuhan merasakan getaran cinta kita atasnya dalam amal itu, hingga dia mau memberi rahmatnya kepada kita. Oleh karena itu, kita butuh seni merayu Tuhan. Lalu, bagaimana seni merayu Tuhan? Pada prinsipnya, seni merayu Tuhan adalah berihsan. Ihsan itu sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Jibril, yang begitu populer diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Adapun kita seperti seorang Arab Baduy yang dikritik Al-Quran dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Baduy berkata,
kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami baru berislam, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Saya masih dalam tahap bisa mengklaim bahwa saya sudah melakukan sholat, tapi belum menegakkannya. Padahal yang diminta Allah dalam Al-Quran bukan sekedar melakukan sholat, tapi menegakkannya. Artinya, saya masih sholat yang paling tidak karena takut neraka atau ingin surga, belum lantaran iman karenanya. Dalam kitab Taurat, Allah pernah berkata, "Andai surga dan neraka tidak ada, apakah kau masih akan menyembahku?" Secara praktis, Imam Hasan al-Basri, salah satu sufi besar, mengajarkan, kalau kau ingin Tuhan bicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Adapun kalau kau ingin berbicara kepada Tuhan, sholatlah. Bacalah Al-Quran seolah-olah ia turun kepadamu. Sholatlah seolah-olah Tuhan betul-betul berada di hadapanmu. Dan dalam semua ibadahmu, lakukanlah seolah-olah Tuhan hadir secara langsung dan nyata. Dalam sujud, jatuhkanlah diri kita sejatuh-jatuhnya seperti posisi fisik kita, di mana kepala kita yang kita banggakan itu berada di titik terendah, yaitu tanah. Bayangkan seolah-olah itu sujud terakhir kita. Resapi sungguh-sungguh apa yang kita ikrarkan di awal sholat, yang diajarkan Tuhan dalam surat Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Maka bagaimana kira-kira kualitas ibadahmu? Ia dijalani sebagai kewajiban semata atau dengan penuh cinta sehingga begitu indah? Kata Jalaluddin Rumi, kalau sekedar sebagai kewajiban, ia akan terasa sebagai beban. Namun, kalau dijalani atas dasar cinta, ia akan terasa enjoy dan mencapai suatu keadaan yang kerap diceritakan oleh para sufi, sebagaimana kerinduan ibadah sepersekian detik begitu dirinya selesai dari satu ibadah. Seni merayu Tuhan tidak hanya mengandalkan ibadah-ibadah mahdoh, ibadah yang diwajibkan Tuhan atas kita, tetapi menambahi dengan ibadah-ibadah ghair mahdoh, ibadah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan selama tak ada larangannya dari Tuhan. Maka berkesenianlah dalam merayu Tuhan dalam ibadah-ibadah ghair mahdoh tersebut. Saya misalnya biasa ngetik di malam hari dan meniatkan aktivitas intelektual itu sebagai zikir malam. Pelukis bisa meniatkan aktivitas melukisnya sebagai ibadah melukis keindahan Tuhan. Driver ojek online, satpam, pedagang, dan apapun pekerjaan kita, niatkan saja dan jalani sebagai seni merayu Tuhan. Targetnya adalah sampai kira-kira Tuhan merasakan vibes bahwa kita benar-benar telah menghambakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan sudi kiranya memberi rahmat kepada kita, insya Allah. Beragama dengan cinta, merayu bukan mendikte. Rayuan untuk Tuhan. Sholat pada prinsipnya bukanlah sekadar gerakan ruku, sujud, dan lain-lain. Kalau sekadar gerakan-gerakan seperti itu, saya sih sering bercandain bahwa itu namanya yoga bersyariah. Oleh karena itu wajar kalau Allah kadang menyindir orang yang sholatnya menyerempet ala yoga bersyariah. Misalnya, dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Siapa mereka? Allah lanjutkan di ayat 5, yaitu orang-orang lalai terhadap sholatnya. Lalai di sini diantaranya menurut tafsir Ibnu Katsir adalah dia memang melakukan sholat tapi tidak khusyuk. Itulah kenapa kita diperintahkan Allah untuk menegakkan sholat, bukan sekadar melakukan gerakan-gerakan sholat. Tegak artinya bukan hanya sah, tapi usahakan khusyuk, karena khusyuk merupakan kunci dalam sholat. Imam Abu Hanifah pernah didatangi seorang yang lupa menaruh barang berharganya. Dia minta petunjuk kepada Abu Hanifah. Lalu Abu Hanifah bilang, "Nanti malam kamu sholat sampai pagi." Maka malamnya orang itu sholat. Namun di tengah-tengah sholat belum kunjung pagi,
Dia ingat di mana meletakkan barangnya yang hilang itu. Dan dia pun kembali kepada Abu Hanifah, menyampaikan kabar bahwa barangnya sudah ketemu. Lalu Abu Hanifah berkata, "Aku tahu setan takkan membiarkanmu khusyuk, maka setanlah yang membantu kamu menemukan uangmu. Cuma jangan overthinking perkara belum bisa khusyuk. Bagi Allah yang penting usaha, dan hasilnya bukanlah yang utama. Karena kita mau dan mampu sholat saja itu sudah karunia dari Allah. Artinya Allah memilih kita untuk ditemuinya dalam sholat kita. Sebab di luar sana ada yang mampu tapi nggak mau. Ada pula yang mau tapi nggak mampu. Dalam artian ada aja yang seolah-olah menghalanginya. Urusan belum kelar hingga waktu sholat lewat. Perkara inilah, persoalan itulah, dan lain sebagainya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW, pernah pucat menjelang sholat. Para sahabat tentu bertanya, kenapa wajahnya pucat? Sayyidina Ali Zainal Abidin menjawab, betapa aku tak pucat, sedangkan aku akan menghadap Yang Maha Kuasa. Masuk akal dong. Kita mau ketemu bupati saja nervous. Belum lagi kalau ketemu gubernur atau presiden. Ironisnya justru kita ketika mau ketemu sama Allah malah biasa-biasa saja. Tak ada perasaan sungkan-sungkannya sama sekali. Ini bisa kelihatan kok ketika ada banyak dari kita yang merasa harus lebih rapih dan wangi saat ketemu kekasih ketimbang ketika menghadap Allah. Saat bertemu kekasih, mata kita terus memperhatikan kekasih. Semua ucapannya disimak baik-baik. Begitu menghadap Allah, biasa saja. Betul memang, ketika sholat Allah tak pernah memandang pakaian model apa yang kita kenakan, sepanjang masih suci dan menutup aurat loh ya. Hanya perlu diingat, ini bukanlah soal cara pandang Allah ke kita, tapi bagaimana adab kita sebagai hambanya. Ketemu makhluk Allah saja kita rela bersusah payah berdandan, kadang sampai perlu beli baju baru. Tapi begitu ketemu empunya alam raya ini, kita malah terkesan meremehkan. Coba deh kalau dipikir-pikir lagi. Apa iya kita sampai hati jadi hamba yang sekurang ajar itu? Dalam perkara lain, yakni soal istilah haji mabrur. Misalnya, berangkat ke Mekah melakukan segala macam ritual haji. Bukan jaminan seseorang layak disebut haji mabrur. Mabrur di sini dimaknai mendapat kebaikan. Artinya, haji mabrur adalah ketika seorang jemaah haji pulang dari Mekah, dia tidak sekadar mendapatkan embel-embel gelar haji, tapi juga berubah menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik dalam beribadah, lebih baik dalam upaya-upaya menjauhi kemaksiatan, lebih bijak ketika menyikapi perbedaan, dan lain-lain. Poinnya, dia menjadi manusia dengan level kebaikan lebih tinggi. Nah, yang begitu-begitu itu baru mabrur namanya. Kalau sekedar berangkat ke Mekah di musim haji itu namanya traveling bersyariah. Yang kalau pulang cuma bawa gelar haji buat dibanggakan. Padahal itu tak lebih dari gelar palsu. Sepalsu oleh-olehnya yang biasa dibeli di Tanah Abang. Setidaknya kita bisa belajar dari salah satu riwayat yang bisa menggambarkan bahwa orang bisa berangkat haji itu tidak melulu otomatis mabrur. Misalnya, riwayat ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang mengusap wajah salah seorang sahabatnya untuk membuka tabir di matanya. Usapan ini bikin si sahabat bisa melihat wajah-wajah jemaah haji dalam penampakan yang sejati. Ternyata yang dilihat sahabat tersebut beberapa di antaranya adalah penampakan wajah binatang. Siapa mereka ini? Mereka yang berangkat haji dengan uang haram. Berangkat haji untuk pencitraan demi bisa menaikkan status sosial, memaksakan diri mencium Hajar Aswad sampai menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Padahal kalau satu saja pelajaran dari ritual haji diresapi, cukup kiranya seorang manusia bisa mereformasi diri menjadi lebih baik. Kita ambil contoh yang remeh saja, dari pakaian ihram yang putih polos itu. Misalnya, dari sana kita bisa belajar bagaimana Allah mendidik kita untuk tidak menyombongkan pakaian kita dan tidak melihat orang dari pakaiannya. Baik itu harga pakaiannya, pangkat yang menempel di pakaiannya, dan lain-lain.
Lagi pula, hal apa kira-kira yang bisa disombongkan dari sebuah kain polos yang fungsinya balik ke konsep awal pakaian itu ada di muka bumi ini? Yaitu dimanfaatkan sekedar untuk menutup aurat atau untuk membedakan derajat manusia dengan makhluk yang lain. Dari konsep pakaian ihram itu pula, kita bisa belajar bahwa di mata Allah semua manusia itu sama. Cuma beda pada taraf ketakwaan semata. Buktinya ketika menghadap Allah, kita tak membawa apa-apa kecuali pakaian putih polos itu juga kan? Kalau dalam urusan yang lain, hal seperti ini kira-kira layaknya zakat dengan ikhlas, sama sholat dengan khusyuk, haji dengan mabrur, dan zakat dengan ikhlas. Ikhlas di sini dimaknai bersih, yakni bersih dari pamrih atau perasaan ingin disanjung-sanjung manusia lain. Zakat dilakukan murni dengan motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak ada lagi yang lain. Lagi pula kalau aktivitas zakat dilakukan tanpa keikhlasan, ya itu namanya tak lebih seperti pajak bersyariah. Sudah rugi harta, rugi tak dapat pahala pula. Dengan melanggengkan prinsip seperti itu, hati dan lisan kita akan selalu terbiasa melafalkan istighfar atau memohon ampun kepada Allah. Bukan malah ngerasani dan gibahin keburukan orang lain. Salah satu riwayat yang bisa menggambarkan betapa indahnya sebuah keikhlasan adalah ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin wafat dan dimandikan. Saat pakaiannya dibuka untuk dimandikan, ternyata di pundak beliau ada tanda hitam layaknya seorang kuli pikul. Tanda hitam ini menjadi jawaban dari misteri tentang siapa orang yang setiap malam membagikan sedekah diam-diam kepada orang miskin tanpa ada yang tahu. Sedekah Sayyidina Ali Zainal Abidin ini seolah-olah mengkritik keras sebagian orang yang justru menjadi malam sebagai momentum untuk mencuri, bermaksiat, dan lain-lain. Ketika orang lain berusaha keras menyembunyikan keburukannya, Sayyidina Ali Zainal Abidin malah menyembunyikan kebaikannya. Berat memang kalau kita harus meniru 100% seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Meski begitu, setidaknya kita bisa mencontohnya dengan tindakan yang lebih sederhana. Misalnya, menahan diri untuk menginformasikan ke orang lain mengenai kebaikan yang pernah kita lakukan. Tak perlu sampai sembunyi-sembunyi segala. Jika kita bisa melakukan itu, pada saat yang bersamaan kita sudah melatih diri agar ikhlas. Sebab, ikhlas itu urusannya adalah soal kebiasaan. Dan yang namanya kebiasaan, ya kita harus sering-sering melakukannya. Menjadi laku hidup kita sehari-hari sampai kita merasa biasa saja ketika melakukannya. Pertanyaannya kemudian, lalu bagaimana dong agar kita bisa mencapai khusyuk, mabrur, dan ikhlas? Pertama, pahami makna setiap ritual, salat, haji, zakat, dan ritual lainnya. Jangan hanya tahu rukun dan syarat sahnya saja. Ibadah itu bukan hanya untuk dijalankan secara fisik, melainkan secara batin. Begitu juga dipahami dan diresapi apa yang dibaca saat sholat. Apa filosofinya sujud, apa makna tawaf, dan lain-lain. Kedua, mengimani bahwa semua ibadah itu untuk Allah. Jangan cemari dengan pencitraan dan lain sebagainya. Misalnya, kadang sujudnya ke Allah, tapi menghambanya ke makmum. Buktinya kalau sholat sendiri bacanya surat Al-Ikhlas, dan itu pun cepat. Tapi begitu ada makmum, bacanya surah panjang, dipelankan, dan nadanya dibagus-bagusin agar dikira orang yang soleh. Ketiga, sadari bahwa hidup yang hakiki adalah di akhirat kelak. Dan ibadah adalah yang akan bikin kita jadi crazy rich di akhirat. Dengan begitu, jangan pernah mau menukar ibadah dengan hal-hal duniawi. Sholat hanya agar rezekinya lancar, dapat jodoh segera, dan lain-lain. Keempat, sadari bahwa output dari semua ibadah adalah akhlak yang baik dan pikiran yang bijak. Oleh sebab itu, jangan kasih kendor sebelum output itu bisa dicapai. Ingat, ibadah itu rayuan, seperti kamu kekasihmu, tulus. Merayu Tuhan dengan senyum. Sebagaimana berjenggot, senyum itu sunnah. Bedanya, berjenggot itu sunnah yang mendekatkan kita pada fisik Nabi Muhammad SAW.
Sedangkan tersenyum adalah sunnah yang mendekatkan kita kepada akhlak Nabi Muhammad SAW. Orang yang secara genetik tak dikaruniai jenggot, dia tetap mulia asal tetap mau menjaga akhlaknya. Namun, seorang yang berjenggot tapi enggan tersenyum, ya berarti dia telah kehilangan salah satu akhlak teragung Nabi. Karena sabda Nabi dalam riwayat Imam Tirmizi menyebutkan bahwa senyum itu sedekah. Maka, kalau ada award untuk orang terpelit di dunia, tampaknya di antara kriterianya adalah susah tersenyum. Senyum aja pelit, padahal diganjar setara sedekah, apalagi yang lain. Sebagaimana sedekah membutuhkan sesuatu untuk direlakan, begitu juga senyum. Senyum itu harus menggerakkan tak kurang dari 13 otot wajah. Apalagi senyum yang begitu tinggi pahalanya, yakni senyum kepada orang yang dibenci, atau bahkan berlaku buruk pada kita. Sebagaimana Nabi tersenyum bahkan kepada musuh-musuhnya. Sebagaimana juga yang dilakukan cicit Nabi Muhammad, Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang tersenyum kepada musuhnya. Ketika ditanya mengapa beliau melakukan itu, padahal yang dikasih senyuman adalah musuhnya yang begitu jahat, beliau menjawab, senyum adalah akhlakku dan berlaku jahat adalah akhlaknya. Dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing atas akhlaknya masing-masing. Oleh sebab itu, tersenyumlah meski kepada musuh. BTW. Ini asli loh ya, dalam bukunya diketik dengan ejaan BETEWE, BTW. BTW, kalau senyum itu sedekah, memangnya apa yang kita sedekahkan dari sebuah senyuman? Tentu kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan walau dengan senyum adalah sedekah termulia yang langsung diterima Allah. Begitu kata Allah dalam salah satu hadis qudsi. Karenanya, orang yang tersenyum sejatinya dia tak hanya membahagiakan orang lain, tapi juga membahagiakan Allah. Dan barang siapa yang membahagiakan Allah, tentu hidupnya akan baik-baik saja di dunia maupun akhirat. Sebegitu pentingnya senyum, bahkan sebuah sedekah bisa kehilangan pahalanya jika tanpa diikuti dengan senyum. Allah pernah peringatkan kita dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, agar jangan menghanguskan pahala sedekah dengan menyakiti perasaan penerima sedekah, misalnya dengan tatapan sinis dan tanpa senyum. Senyum juga adalah dakwah. Kenapa? Karena senyum itu menular. Seseorang akan cenderung tersenyum ketika melihat orang lain tersenyum, bahkan meski tak saling kenal. Saya sempat tak percaya, tapi akhirnya tertawa melihat video orang yang tertawa terbahak-bahak yang dikirimkan seseorang kawan ke HP saya. Dan dia bilang, kalau ingin tertawa, tonton video tersebut. Selain itu, senyum juga berarti silaturahmi. Dari sebuah senyuman, hubungan persaudaraan jadi bisa makin erat terjaga. Perbedaan menjadi sesuatu yang mengasihkan. Dan bahkan perselisihan bisa diredam pelan-pelan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, termasuk kebajikan adalah tersenyum ketika bertemu dengan seseorang. Syukurnya kita punya tradisi ini, selalu tersenyum kepada orang baru yang kita temui di mana saja. Entah itu di jalan, di halte, di pasar, atau tempat-tempat umum lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana pengakuan sahabat Jabir bin Abdillah dalam riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi tak pernah bertemu sahabat-sahabatnya, kecuali dengan wajah yang tersenyum. Seseorang bisa saja bertengkar meski tanpa persoalan, hanya karena di kedua belah pihak saling memandang dengan ekspresi tanpa senyuman. Pertengkaran yang bisa saja dimulai dari perkataan remeh. Apa lu lihat-lihat? Tapi ingat, tak selamanya senyum itu bermuatan positif loh. Ada juga senyum yang justru memancing dosa. Misalnya, kalau kita senyum kepada seseorang yang bukan muhrim dengan niatan untuk menggoda. Bahkan, kalau waktunya gak tepat, meski tak dosa, senyum juga bisa berbahaya. Senyum-senyum sendiri misalnya, disangka stres kita. Pelacur, anjing, dan rayuan untuk Tuhan. Syahdan, seorang pelacur merayu Tuhan dengan memberi minum anjing yang kehausan. Lalu Tuhan pun mengampuni dosa-dosanya seperti diceritakan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh hampir seluruh kitab-kitab dan periwayat-periwayat hadis sahih dari Sahih Bukhari Muslim, Imam Abu Hurairah,
Hingga Imam Al-Baihaqi, zina itu dosa besar, begitu besarnya hingga Al-Quran dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 menyebutnya sebagai sesuatu yang keji dan menjijikan. Oleh karena itu, masih dalam ayat yang sama, Al-Quran bukan hanya melarang kita melakukan zina, tapi mendekatinya saja tidak boleh. Jadi, kira-kira jangankan zina, modus saja haram. Lalu bayangkan, apa jadinya kalau pelacur atau dalam sabda Nabi itu disebut dengan istilah al-mar'ah al-mumisah atau wanita pezina yang terang-terangan memperlihatkan perilaku zinanya. Namun, Nabi katakan bahwa pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan di hari yang terik dengan mengambilkan air dari dalam sumur, di mana anjing itu berada di bibir sumur dan menjulur-julurkan lidahnya karena haus, justru diampuni dosanya. Padahal kita bisa berkata bahwa toh yang diberi minum itu adalah anjing yang dagingnya haram dan liurnya saja najis. Itulah rahmat Allah. Begitulah kata para ulama ketika berbicara tentang sabda Nabi tersebut. Sebagaimana ia bagian dari rizki terbesar, rahmat juga bisa datang secara tak terduga-duga, seperti kata Quran Surat At-Tolak ayat 3. Pelacur bisa mendapatkannya justru dengan memberi minum anjing yang kehausan. Padahal saya saja belum tentu mendapatkan keistimewaan itu meski lumayan rajin ibadah. Malah saya jadi berpikir, sebagaimana pelacur bisa hangus dosanya karena memberi minum anjing yang kehausan, jangan-jangan orang yang gemar ibadah bisa hangus pahalanya karena menghina apalagi sampai menyakiti anjing. Terlebih, Nabi dalam sabdanya yang lain mengindikasikan bahwa ada orang-orang di akhirat kelak yang muflis atau bangkrut, terlihat banyak pahala pada mulanya karena rajin ibadah. Tapi di akhirat pahalanya habis dibagi-bagikan kepada makhluk yang dia aniaya atau sakiti hatinya selama dia hidup. Aduh. Maka tampaknya Tuhan ingin kita waspada pada aturan mainnya tentang rahmat. Ibadah yang rajin justru bisa tak menuai rahmat karena terlalu percaya diri hingga sombong bahwa kita orang baik dan pasti masuk surga. Sedangkan dosa yang dijalani karena keterpaksaan seperti pelacur yang saya yakin sebagian besar mereka terpaksa. Karena tak ada pelacur yang saat kecil bercita-cita jadi pelacur dengan titel pro player dan selalu rindu akan tobat dan ampunannya. Justru bisa membuat Tuhan membukakan jalan menuju rahmatnya secara tak terduga. Oleh karena itu, bisa jadi lebih baik pendosa yang selalu merasa rendah diri ketimbang penggemar ibadah yang selalu tinggi hati. Karena pendosa yang rendah diri ada peluang untuk bertobat, sedangkan ahli ibadah yang sombong punya peluang jadi pelaku maksiat saat nanti sekarat. Di samping itu, dari sabda soal pelacur masuk surga tersebut, tampaknya Nabi ingin mengajarkan kita untuk rendah hati, bahkan pada binatang sekalipun. Karena ada banyak sekali binatang yang dijamin masuk surga, seperti anjingnya Asbabul Kahfi, untanya Nabi Soleh, dan lain-lain. Padahal kita yang manusia saja belum tentu punya jaminan masuk surga. Bahkan ada sebagian binatang seperti lebah yang dikisahkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 68 yang ternyata diberi ilham oleh Allah, sesuatu yang mungkin tak pernah kita dapatkan. Sehingga sudah sepatutnya kita kadang harus mengambil pelajaran dari kisah binatang yang termaktub dalam Al-Quran dan dikisahkan dalam riwayat-riwayat Nabi. Kita misalnya bisa belajar dari lebah yang diabadikan menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Nabi dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan Imam Ahmad, mengumpamakan orang yang beriman itu seperti lebah yang memakan makanan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tak mematahkan tempat yang dihinggapinya. Artinya, seseorang yang beriman harus mengonsumsi yang bersih, baik makanan, minuman, informasi, atau apapun. Mengeluarkan yang bersih pula, baik ujaran, status di media sosial, dan lain-lain. Hinggap di tempat yang bersih juga, baik dalam bergaul dengan orang soleh, memfollow orang soleh, mengunjungi tempat-tempat yang baik, dan sebagainya, serta tidak mematahkan tempat yang dihinggapinya, yakni tak menyakiti hati orang-orang di tongkrongan, meskipun mereka bermaksiat misalnya. Sebagaimana nasihat Quran Surat An-Nahl ayat 69, agar kita hendaknya seperti lebah yang justru mengeluarkan obat,
yakni madu yang menyembuhkan. Maka ketika kita ada tongkrongan yang penuh maksiat itu, misalnya, sebisa mungkin bukan hanya tak menyakiti, tapi menjadi obat yang justru bisa mewarnai mereka agar bisa beralih dari maksiat ke taat. Kita bahkan harus rendah hati dan mau belajar kepada anjing sekalipun, yang dagingnya haram dan liurnya najis. Toh Tuhan muliakan anjingnya Asbabul Kahfi, sebagaimana disampaikan Allah dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Jangan justru merendahkan anjing hanya karena dagingnya haram. Sebab daging kita pun haram untuk dikonsumsi, sehingga kalau patokan kerendahan makhluk karena dagingnya yang haram, maka kita pun rendah juga. Jangan pula merendahkan anjing hanya karena najis, sebab kencing kita pun najis, sehingga kalau patokan kerendahan makhluk karena najisnya, maka kita pun rendah juga. Pun sebagaimana liur anjing, liur kita pun bisa najis, sebagaimana sabda Nabi bahwa lisan manusia bisa najis dengan berkata buruk. Tentu maksudnya bukan secara lahir, melainkan secara makna, karena berkata buruk itu justru najis yang hakiki, karena kita yang menciptakan, bukan bersifat kodrati. Kita belajar dari anjing, sebagaimana para sufi yang dikisahkan Imam Arifuddin Abdullah bin As'ad al-Yafi'i dalam kitab Raudur Rayyahin fi Hikayat As-Solihin, yang pernah melihat seekor anjing mengikuti rombongan sufi yang melintasi bangkai hewan. Lalu anjing itu kembali ke gerombolannya, dan ia kemudian kembali bersama gerombolannya pula. Ia biarkan gerombolannya memakan bangkai itu, dan setelah selesai seekor anjing itu memakan sisa santapan gerombolannya. Dari pemandangan itu, para sufi kemudian mengabadikan hikmah dari seekor anjing yang menampakkan akhlak yang baik, kedermawanan, kesetiakawanan, dan ketidaktamakan. Anjing itu tidak memakan bangkai hewan yang ia temukan sendirian, mengenyangkan dirinya terlebih dahulu, baru memanggil gerombolannya. Anjing itu justru bergegas kembali memanggil gerombolannya, dan membiarkan mereka makan terlebih dahulu. Setelah gerombolannya kenyang dan pergi, maka barulah ia menghampiri bangkai itu dan memakan apa yang tersisa. Begitu pula Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Khasifatus Saja. Ia mengabadikan berbagai pelajaran dari anjing. Di antara yang utama adalah kesetiaannya kepada orang yang mengasihinya. Seekor anjing bisa setia kepada orang yang memberinya makan sekali saja. Sedangkan kita kadang tidak tahu pada kebaikan orang yang memberi kita makan. Bukan sekali, bahkan seumur hidup. Seperti orang tua kita, yang justru mungkin kita berlaku durhaka terhadapnya. Kita juga diajak belajar dari anjing yang perutnya senantiasa dalam keadaan lapar, yang merupakan salah satu ciri utama orang soleh. Menurut para sufi yang senantiasa berpuasa untuk mengendalikan nafsunya. Kita pun belajar dari anjing yang tidak tidur, kecuali hanya sebentar. Sebagaimana kebiasaan orang soleh yang selalu gemar melek tengah malam untuk tahajud saat semua lelap dalam tidur. Bukankah Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179 mengumpamakan manusia yang memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, memiliki mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, seperti binatang atau bahkan lebih sesat lagi. Nah, disinilah pentingnya berpikir secara hati-hati tentang hikmah yang Allah simpan dalam kehidupan binatang sebagaimana Allah tegaskan dalam beberapa ayatnya. Jika kita pikirkan tentang ayat itu dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa perumpamaan itu bukan untuk merendahkan binatang, melainkan maksudnya adalah binatang tak diberi potensi oleh Allah untuk memahami tanda-tanda ayat Allah dengan mata, telinga, dan apalagi hati mereka, sedangkan manusia diberi potensi itu. Maka, jika manusia tak memakainya, dia bahkan lebih buruk dari binatang. Karena binatang pun dengan indranya yang terbatas itu bisa menuruti arahan pengembalanya. Kok manusia yang diberi potensi malah tak bisa mengikuti arahan Tuhannya? Jadi justru ayat itu sebenarnya memuliakan binatang. Meskipun binatang itu ganas karena memang habitatnya begitu secara kodrati, adapun manusia yang diciptakan dari ruh Allah yang maha pengasih dan penyayang justru ada yang bisa lebih ganas dari binatang. Aneh bukan? Oleh karena itu, rahmati siapapun dan apapun,
termasuk binatang sekalipun agar kita dirahmatinya. Sebagaimana rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, rahmatan lil alamin. Sebab kata Nabi dalam sabdanya, siapa yang berhati rahmat kepada sesama makhluk, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Merayu Tuhan ala orang Madura. Orang yang lahir bukan di Pulau Madura, tapi berbahasa dan berbudaya Madura. Kalau yang lahir di Pulau Madura biasanya disebut Madura Negeri. Nah, sebagai Madura swasta, saya bisa cerita beberapa pelajaran dari orang Madura dalam beriman secara polos. Di antaranya, orang Madura itu berani jual bensin eceran di pintu keluar SPBU. Secara hitung-hitungan bisnis, bahkan mau jual bensin eceran di pintu masuk SPBU saja sudah tak strategis ya. Ya iya dong, karena orang akan berpikir ngapain beli eceran kalau ada pom bensin yang pasti lebih murah per liternya. Oke, masih masuk akal kalau jualnya sebelum pintu masuk SPBU. Tapi kalau di pintu keluar SPBU sudah jelas tak masuk akal. Lah, logikanya kan di pintu keluar itu orang sudah selesai beli bensin. Tapi ketika saya tanya kepada mereka kenapa berani berjual di pintu keluar pom bensin, jawabnya enteng saja. Rezeki udah ada yang ngatur, jadi ndak usah khawatir. Artinya mau jualan bensin eceran di depan SPBU sekalipun, kalau sudah rezeki penjual bensin eceran, ya orang tetap belinya ke dia. Aduh. Kadang saya bertanya-tanya, logika macam apa ini? Meski begitu, pada kenyataannya penjual bensin eceran di pintu keluar SPBU itu sudah lama melakoni usahanya dan tetap mampu menghidupi keluarganya. Hal ini karena kekuatan utamanya justru ada pada aspek paling utama dari Tuhan, yakni apa yang difirmankan Allah dalam hadis qudsi, bahwa aku tergantung pada prasangka hambaku. Orang Madura itu suka berprasangka baik kepada Tuhan, yakin kalau Tuhan telah mengatur rezeki setiap hambanya. Kun fayakun. Jadilah dia yang pengusaha bensin eceran pintu di keluar SPBU yang lumayan sukses karena berprasangka baik kepada Tuhan. Inilah iman yang genuine, kukuh dan dibalut dengan kepolosan sehingga patut diduga Tuhan akan sangat suka kepada hamba model begitu. Hal ini tentu berkebalikan dengan kebanyakan orang yang mau berdagang. Seperti kadang diperlukan riset dulu sebelum berbisnis, mendesain pernak-perniknya dengan ciamik, sampai membangun strategi marketing yang tokcer. Akan tetapi, kadang-kadang persiapan penuh kematangan begini bikin orang-orang suka sombong. Mereka seolah-olah sudah pasti sukses karena persiapan itu semua, sampai lupa berprasangka baik kepada Tuhan dalam hati dan doanya. Tak sedikit orang berdagang masih khawatir bisnisnya tak sukses. Bahkan sudah melakoninya beberapa waktu dan belum menemui kesuksesan, malah cepat berputus asa. Jika kemudian akhirnya harus bangkrut, bisa jadi ini dikarenakan ada setitik sifat sombong, merasa kekuatan ekonomi hanya pada ikhtiar lahir, tanpa ikhtiar batin berupa doa dan prasangka baik kepada Tuhan, apalagi tawakal. Di sisi lain, orang Madura penjual bensin eceran di pintu masuk SPBU tadi, dia sangat husnuzon kepada Tuhan bahwa dirinya akan sukses. Tentu tidak lupa juga tetap melakukan ikhtiar lahir semaksimal mungkin dengan segala kepolosannya. Di luar dugaan, Tuhan ternyata tetap memenuhi janjinya untuk memberi rezeki sesuai prasangka hambanya. Selain dari kisah tadi, saya kira kita juga bisa belajar iman yang genuine, kukuh dan polos itu dari seorang Madura yang lain, yang menjual sate dengan tagline, sate terbaik nomor 2 sedunia. Ketika dia ditanya mengapa tagline sate terbaik nomor 2 sedunia bukan nomor wahid, dia menjawab, loh ya, jangan musyrik lah kita ini. Dalam segala hal, yang nomor 1 itu hanya Allah, kita mentok nomor 2 saja. Iman yang genuine seperti itu selalu memukau saya. Bagi saya, sikap seperti itu memiliki level kedahsyatannya tersendiri. Sebab pada dasarnya iman itu tentang kembali ke jati diri terawal kita. Ketika kita melakukan perjanjian dengan Tuhan, sebagaimana dikisahkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172, sebelum kemudian kita dilengahkan oleh kehidupan dunia. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang anak cucu Adam,
Keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini." Jadi, iman yang polos ala orang Madura itu sebenarnya adalah wujud cinta yang murni, cinta yang tulus diciptakan oleh Tuhan. Di sisi kebalikannya, benci yang kita kenal dalam kehidupan ini diajarkan oleh nafsu yang buruk. Ketika kita lahir dan menjadi anak-anak, kita penuh cinta sebagaimana diciptakan Tuhan. Polos, seperti keyakinan orang Madura yang jualan bensin eceran di pintu keluar SPBU tadi. Jika kita bisa seperti itu, kita tak akan lagi memandang rendah, apalagi bertengkar atas nama suku, warna kulit, dan lain-lain. Sentimen semacam itu termasuk berprasangka buruk terhadap Tuhan, datang setelah manusia dikenalkan dengan nafsu di dunia. Oleh sebab itu, coba renungkan sejenak. Pernahkah kita menyempatkan diri untuk mencari tahu atau mempertimbangkan Tuhannya anak-anak yang polos? Atau prasangka baik kepada Tuhan selayaknya orang Madura penjual bensin di SPBU yang cintanya murni itu? Ironisnya, alih-alih semakin berprasangka baik, yang justru sering kita lakukan adalah mendoktrin mereka yang tak sepaham ke dalam perkara iman kita, seolah-olah kita lebih paham soal imannya orang lain. Maka dari itu, coba sesekali kita perlu untuk tak sekedar bercanda dan bersanda gurau dengan anak-anak. Sempatkan sejenak untuk belajar tentang iman juga dari mereka, anak-anak yang polos itu. Sebab, Tuhannya anak-anak itu adalah pemahaman tentang Tuhan yang lebih kukuh dengan kepolosannya. Pasalnya, dalam imajinasi dan pikiran anak-anak, Tuhan benar-benar sebagai zat yang maha sempurna, zat yang maha baik, zat yang maha pemaaf, zat yang bersahabat, dan seterusnya. Mungkin kita yang dewasa ini lebih berpengalaman dalam mengetahui teori-teori ketuhanan serta lebih sistematis dalam upaya memahami Tuhan. Bahkan, mungkin kita memiliki pengetahuan dan pemahaman teoritis tentang Tuhan yang jauh lebih baik ketimbang anak-anak. Kita selalu merasa lebih rasional dan logis dalam memahami Tuhan. Adapun anak-anak cenderung mendekati Tuhan dengan imajinasinya masing-masing, yang seringkali dekat dengan sosok yang diidamkannya sebagai sosok sempurna, dari bayangan tentang Tuhan sebagai raja super besar yang duduk di singgasana langit, hingga imajinasi tentang Tuhan sebagai sosok superhero terhebat, melebihi sosok superhero yang pernah dilihatnya di televisi atau komik. Singkatnya, sama seperti orang Madura yang punya basis pemahaman ketuhanan seperti anak-anak dalam imajinasinya, sepertinya saya bisa sepakat dengan kata-kata Albert Einstein, bahwa kadang-kadang imajinasi itu lebih hebat dan berdaya daripada pengetahuan. Sama hebatnya dengan imajinasi orang Madura penjual bensin eceran di pintu keluar SPBU tadi terhadap Tuhannya. Kepada Tuhan itu, takut atau berharap? Dalam bayangan saya percaya bahwa setiap muslim harus punya harapan kepada Allah. Harapan bahwa Allah akan mengampuni dan memasukkan hambanya ke surga. Harapan yang menjadi bagian dari husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah. Kenapa harapan seperti ini penting? Karena ini untuk menjaga semangat kita agar terus bertaubat dan memperbaiki diri. Paling tidak untuk terus bisa berkata dalam hati, "Yuk, bisa yuk." Sikap seperti ini sebenarnya juga menjadi bentuk rayuan kepada Tuhan, karena dengan harapan itu kita berarti betul-betul mengimani bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Meski begitu, menurut para ulama seperti Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sebagaimana juga ditegaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 90 atau Quran Surat Al-Sajdah ayat 16, harapan itu harus diseimbangkan pula dengan rasa takut kepada Allah, atau al-khauf. Wait, kok kita disuruh berharap kepada suatu zat yang mana kita diharuskan takut juga kepadanya? Bagaimana sih ini? Bukan apa-apa, ini karena selain sifat Maha Pengampun, jangan lupa juga bahwa Allah punya sifat Maha Pembalas. Tapi tenang saja, sebab rasa takut yang dimaksud di sini bukanlah dalam pengertian makna yang negatif dan destruktif yang bikin kita stres apalagi putus asa. Rasa takut di sini bisa dimaknai dalam koridor tafsir yang positif dan konstruktif.
Hal ini semata-mata agar kita selalu waspada terhadap bentuk kemaksiatan yang menggoda. Bentuk-bentuk kemaksiatan yang bisa saja bikin kita berpikir, kayaknya kalau begini doang dosanya nggak gede-gede amat deh. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad pernah bersabda bahwa dosa yang dientengkan atau diabaikan betapapun ia dosa kecil akan terkumpul dan membinasakan. Kata Imam Al-Busiri dalam Qasidah Burdah, yang sejalan dengan Quran Surat Yusuf ayat 53. Nafsu itu laksana anak kecil, yang jika kau biarkan, maka akan tumbuh remaja dengan suka menyusu. Jika kau sapih, maka dia akan berhenti. Seperti kredo pepatah yang kita kena juga sebenarnya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Oleh karena itu, cukup bisa dipahami bahwa perilaku maksiat itu sebenarnya punya potensi menjadi candu bagi manusia. Kalau kata Imam Ghazali, salah satu perjuangan besar dalam kesabaran adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Terutama sekali jika sabar ini dialami dalam fase darah muda, kalau kata Bang Haji Roma Irama. Memang benar, Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya hamba yang berbuat dosa adalah mereka yang segera bertobat. Tak peduli sedang berada fase muda ataupun tua. Hanya saja, fase manusia dalam usia muda itu godaannya cenderung jauh lebih banyak karena peluang melakukan dosanya masih sangat-sangat terbuka. Ada alasan khusus kenapa perasaan takut kepada Allah itu justru membawa kita ke arah yang lebih positif. Ini sangat berbeda kalau kita takut dengan sesuatu selain Allah. Kita takut singa, misalnya. Kita akan menghindarinya. Fobia gelap, ya kita akan cenderung mendekati tempat-tempat yang terang. Namun, kalau sudah punya rasa takut kepada Allah, kita justru akan mencoba untuk mendekatinya. Alasannya sederhana, kita sadar, kita tak akan pernah bisa menghindarinya. Allah ada di mana-mana, dan juga ada lebih dekat dari urat nadi kita, atau hati kita. Nah, dilandasi atas kesadaran bahwa Allah tak bisa dihindari, maka satu-satunya menyelesaikan persoalan itu, ya kita jadi harus bergantung kepadanya. Menurut para ulama, rasa takut kepada Allah itu penting untuk pertama, menurut Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, menjaga agar kita terus berada dalam ketaatan hingga akhir hidup. Ini sangat masuk akal, sebab betapapun kita mampu menjaga diri ini untuk selalu taat sampai saat ini, kita sebenarnya tak pernah benar-benar tahu apakah kita masih bisa menjaga keimanan ini sampai akhir hayat atau tidak. Dengan kesadaran seperti ini, kita akan punya kecenderungan untuk terus waspada pada resiko mati su'ul khatimah. Rasa takut kepada Allah akan membuat seseorang pendosa jadi memiliki niat untuk berubah menjadi lebih baik. Saat ini, mungkin si pendosa belum menemukan titik balik itu. Tapi munculnya kesadaran akan rasa takut kepada Allah lama-lama akan membuatnya tersadar pula. Semakin besar rasa takut itu tumbuh, semakin cepat pula dia akan bertobat. Kedua, yang tak kalah penting, rasa takut kepada Allah akan menjaga perasaan rendah hati atau tawadu kepada Allah. Ketakutan ini akan mendorong kita untuk segan merasa sombong akan amalan-amalan kita. Dari sana, kita akan menyadari bahwa ketaatan kita ini lahir bukan karena kehebatan kita, melainkan muncul karena keridhaan Allah semata. Toh kita tak akan bisa menjadi hamba yang baik kalau Allah memang tidak menakdirkannya begitu. Ketiga, menurut Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, rasa takut kepada Allah berfungsi untuk menekan dorongan hawa nafsu, sekaligus membuat kita jadi bisa mengontrol emosi sewaktu-waktu. Selain itu, rasa takut juga membuat kita mampu menghindari kesia-siaan. Karena kita takut kepada Allah, maka secara otomatis kita juga akan takut untuk mengikuti hawa nafsu. Terutama hawa nafsu yang pelampiasannya adalah sesuatu yang diharamkan Allah. Dan karena kita takut kepada Allah pula, maka kita akan tergerak pada ibadah serta menjauhi kesia-siaan. Alasannya sih sederhana, kita merasa waktu kita begitu sedikit di dunia, sedangkan kita merasa amalan kita belum pantas dihadapkan ke Allah kalau kita mati sekarang. Pada akhirnya, kita akan berusaha beramal sebanyak yang kita bisa. Sebegitu pentingnya rasa takut kepada Allah, para nabi yang ketaatannya ada di level super dan bahkan dijaga oleh Allah, tetap saja mereka menjaga perasaan takut seperti ini. Apalagi kita,
Umat Nabi yang kerap kali ibadahnya masih template dan masih pakai format default kalau beramal soleh. 9 rayuan untuk Tuhan. Nomor 9, kamu banget. Sebagai ciptaannya, kita tentu mencintai Allah. Pertanyaannya, apa iya Allah membalas cinta kita? Apa benar cinta kita ini tidak bertepuk sebelah tangan? Tenang, tetap tenang. Berbeda dengan cinta terhadap makhluk. Rasa cinta kepada Allah itu otomatis akan berbalas kok. Itu kausalitas yang tak perlu kita ragukan lagi. Problem utama sebenarnya bukan pada pertanyaan apa iya Allah membalas cinta kita. Bukan seperti itu. Justru pertanyaan sejati yang patut kita lemparkan adalah, apa benar kita mencintai Allah? Jangan-jangan kalimat itu hanya gombalan tanpa bukti. Wait, memangnya apa sih indikator kita mencintai dan dicintai Allah? Bagaimana cara mengukurnya coba? Soal ini tak ada ukuran terbaik kecuali Al-Quran. Setidaknya dari Al-Quran kita bisa mendapat keterangan tentang siapa saja pribadi yang digolongkan benar-benar mencintai Allah. Pertama, Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kalau ingin Allah mencintai kita, jadikan diri ini sebagai sumber kebaikan. Karena itu merupakan salah satu cara terbaik untuk merayu Allah. Berupayalah untuk mencapai tingkatan omongan orang tentang kita. Sejak ada dia, anak saya jadi baik, kampung ini jadi baik, dan lain-lain. Jangan justru sebaliknya. Sejak ada dia, semua jadi kacau. Kedua, Allah katakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 bahwa Allah mencintai orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana mengikuti jalan Nabi, tirulah akhlaknya, jalankan sunnahnya, dan perbanyak sholawat kepadanya. Sehingga nanti di akhirat kita masuk surga karena termasuk rombongannya Nabi. Rombongan yang bertiket syafaat Nabi. Ketiga, Allah katakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 76 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka, apakah kita sudah bertakwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya? Kata Nabi dari Sahal bin Sa'id dalam riwayat Imam Bukhari, orang bertakwa itu yang bisa menjaga apa yang di antara dua janggutnya, yakni lisan, dan dua pahanya, yakni kemaluan. Payahnya, kita justru sering gagal dalam dua hal itu. Bahkan, media sosial jadi titik keterjebakan kita pada dua-duanya. Menyebar hoaks dan kebencian, serta menonton maksiat di media sosial. Keempat, Allah katakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 146 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Maka wahai para jombloan dan jomblowati, jadikan kegagalanmu mencari jodoh sebagai rayuan untuk Allah. Jangan enggak sabar lalu akhirnya malah zina. Kelima, Allah katakan dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka, apakah kita sudah bertawakal setelah berusaha secara maksimal, atau kita justru sering menggerutu? Dia kok bisa lebih sukses dari gue sih? Perasaan kerjanya gitu-gitu aja, jangan-jangan ngepet. Keenam, Allah katakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 42 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Maka apakah kita sudah adil dalam menyikapi segala sesuatu? Atau masih suka berpihak pada yang salah karena dia saudara? Atau circle? Atau lain-lain? Ketujuh, Allah katakan dalam Quran surat As-Saff ayat 4 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersatu. Maka apakah kita termasuk orang-orang yang selalu mencari celah untuk mempersatukan atau justru gemar mencerai-beraikan? Kita termasuk yang suka tweet war di media sosial atau justru menjadikan media sosial sebagai media silaturahmi? Kedelapan, Allah katakan dalam Quran surat At-Taubah ayat 108 bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersih. Maka apakah kita termasuk orang yang selalu menjaga kebersihan, utamanya pikiran dan hati? Jika dari 8 jenis orang yang dicintai Allah itu kita tak termasuk,
bisa dibilang cinta kita palsu, dan karenanya jadi masuk akal kalau Allah tak membalas cinta kita. Buat kita yang masih kadang maksiat, tapi beneran ingin mencintai Allah sebenar-benarnya, tenang, ada satu golongan lagi yang kita bisa masuki untuk memulai menjadi pencintanya yang dicintainya, yakni sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Maka bertobatlah dan mulai menjadi pencintanya yang sejati dengan memasukkan diri kita ke dalam 8 kriteria tersebut. Tuhan itu dirayu, jangan didikte. Ada satu pernyataan Imam Hasan Al-Basri yang selalu saya ingat. Jika aku ingin Tuhan berbicara denganmu, bacalah Al-Quran. Adapun jika kau ingin bicara dengan Tuhan, berdoalah. Sebuah pernyataan yang menjadi penjelasan bahwa doa merupakan salah satu momentum pertemuan sakral sekaligus intim kita dengan Tuhan. Meski begitu, ada lagi cara menemui Tuhan dengan bentuk yang tambah intim lagi. Kalau kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, cara itu bisa dilakukan dengan sujud, sebab jarak terdekat manusia dengan Tuhan terjadi ketika sujud. Itulah kenapa, kata Nabi, ketika kita sujud, usahakanlah untuk sekalian berdoa, karena di saat itulah jarak kita dengan Tuhan begitu dekat. Begitu dekat dan intimnya kita dengan Tuhan dalam sujud, sehingga dalam Quran Surat Ghafir ayat 60, Tuhan memerintahkan kita berdoa sekaligus berjanji untuk mengabulkan doa kita. Bahkan tak cukup sampai di sana, kata Nabi dalam sabdanya riwayat Imam Tirmizi, Tuhan murka kepada hambanya yang tak mau berdoa. Mereka tak mau berdoa adalah hamba yang sombong, yang dimaksud dalam ayat tadi, sebagaimana tafsir Ibnu Katsir. Bahkan kata Nabi dalam sabdanya riwayat Abu Daud dan Tirmizi, sesungguhnya Robmu maha pemalu, maha dermawan dan maha mulia. Dia malu terhadap hambanya yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepadanya, kemudian dia menolaknya dengan hampa. Maka berdoa merupakan momentum paling syahdu untuk merayu Tuhan. Dan sebagaimana rayuan ada seninya, maka dalam berdoa pun ada seninya. Tak bisa sembarangan, ada tata krama yang perlu diindahkan dalam berdoa. Baca merayu Tuhan. Tentu saja seni ini dipakai bukan karena kita merasa Tuhan hanya akan mengabulkan doa-doa tertentu, atau merasa Tuhan bakalan marah kalau kita tak bertata krama saat berdoa. Langkah-langkah ini lebih kepada perkara akhlak saja, akhlak seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, di antara kunci seni rayuan kepada Tuhan dalam bentuk doa adalah jangan mendikte. Serius, jangan. Sebab kadang saat kita memiliki hajat yang menurut kita begitu penting atau mendesak, kita cenderung bukan cuma tak merayu dengan indah, tapi malah mendikte Tuhan. Padahal firman Tuhan dalam kitab suci Zabur, wahai anak Adam, taatilah apa-apa yang telah aku perintahkan kepadamu dan tidak usah kamu mengajariku tentang apa saja yang baik menurutmu. Memanjatkan doa secara spesifik tentu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai mendikte. Artinya begini, boleh berdoa meminta jodoh secara spesifik hingga menyebut nama, tapi jangan sampai ditutup dengan kata-kata, kalau bukan dia, tolong atur agar dia jodoh saya, karena saya tak mau kalau selain dia. Tidak mendikte Tuhan dalam doa sebenarnya bukan perkara tata krama belaka, melainkan sikap rasional. Ya iya dong, bagaimana bisa kita selancang itu mendikte zat yang maha tahu, sedangkan kita adalah makhluk yang kerap salah dan lupa. Sudahlah, tidak rasional, su'ul azab pula. Artinya, mendikte Tuhan dalam doa bukan hanya tingkah laku seorang yang tidak beriman, melainkan juga tidak berakal. Dalam logika sederhana sekalipun, jika kita ingin tentram dalam kehidupan ini, kita justru jangan pernah mendikte Tuhan. Sebab itu berarti kita sudah bersikap sok tahu di hadapan Tuhan. Kalau masih ngotot dengan apa yang kita mau, kata Allah dalam salah satu ayatnya, bisa jadi apa yang kita suka itu bukan yang terbaik untuk kita dan justru yang tidak kita sukai bisa jadi yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
Jika Allah mengabulkan doaku, maka aku berbahagia. Tapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku akan lebih berbahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihannya. Bahkan bukan hanya mendikte, kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku tak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Sebab setiap kali Allah mengilhamkan hambanya untuk berdoa, maka Allah sedang berkehendak untuk memberi karunia. Yang aku khawatirkan adalah jika aku tidak berdoa. Justru sebaliknya dari mendikte, etika berdoa adalah husnuzon pada semua ketetapannya. Sebagaimana doa Nabi Hud dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Lalu bagaimana berdoa di tengah kebutuhan yang mendesak? Nabi Muhammad mengajarkan dalam sabdanya, yakni dengan menguatkan kemauan teguh kita dalam memohon, bukan justru menguatkan dalam mendiktenya. Apabila salah seorang dari kamu berdoa, hendaknya dia berkemauan teguh dalam memohon. Jangan sekali-kali dia berkata, Ya Allah, jika Engkau menghendaki, rahmatilah aku. Sesungguhnya tidak ada keterpaksaan bagi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah redaksi hadis di atas, bahwa sedikit saja ada nada atau redaksi mendikte dilarang keras oleh Nabi. Jika Engkau menghendaki, rahmatilah aku. Sebab rumusnya justru sebaliknya. Rendahkan diri kita, maha tinggikan zat Tuhan. Inilah yang diajarkan Tuhan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Agar dalam berdoa sepatutnya dengan menyebut nama-nama Tuhan yang baik, Al-Asma'ul Husna, sebagai bagian dari upaya meneguhkan kemahatinggian Tuhan. Pun itu relatif mumpuni karena Tuhan sendiri yang mengajarkannya. Adapun kita, betapapun kata-kata yang dipanjatkan hasil kreasi kita sendiri, mustahil bisa relatif mumpuni dalam memujinya. Sebagaimana dalam Ishak ketika berdoa yang diabadikan dalam Quran Surat Al-Tahrim ayat 8. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tuhan pun mengajarkan agar dalam berdoa hendaknya kita merendahkan diri. Bahkan itu dimulai sejak dalam suara, yakni dengan suara yang lembut. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Para nabi juga mengajarkan kita agar dalam berdoa dimulai dengan merendahkan diri dengan mengakui bahwa kita ini sering zalim pada diri sendiri. Sebagaimana doa Nabi Adam dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Pada akhirnya dengan tidak mendikte Tuhan dalam segala keadaan, kita justru berlindung dari diri kita sendiri, dari doa yang terkontaminasi ego kita yang sesat, bahkan saat berdoa atau apapun. Sebab kezaliman atas diri seringkali dilakukan oleh diri sendiri dengan bergerak sesuai arah jarum nafsu, bukan fitrah. Sakit misalnya, jika ditimbulkan oleh diri sendiri, maka ia menjadi bencana lantaran muncul dari kegagalan kita menjaga kesehatan. Sedangkan jika datang dari Tuhan, ia adalah nikmat untuk menguji diri dan membiarkan tubuh menjalankan prosesnya dalam bergerak. Lagi pula, jika sudah mulai terpeleset mendikte Tuhan, cobalah merenung. Jangan-jangan itu muncul dari rasa besar diri hingga sampai pada perasaan bahwa seolah-olah diri kita bisa memaksa kehendaknya. Dan tentu yang penting juga dalam rayuan untuk Tuhan dalam doa kita adalah mempersembahkan kebaikan yang telah kita lakukan, sekecil apapun, sebagai perantara tawasul dalam doa kita. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam Quran Surat Al-Imran ayat 16, yang bertawasul dengan keimanannya. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman.
Maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Adapun kalau ada yang bertanya, dengan bahasa apa kita berdoa? Jawaban utamanya adalah dengan bahasa hati. Karena apa yang keluar dari hati pasti indah dan Tuhan menyukai keindahan. Sedangkan mengenai bahasa hati itu akan diterjemahkan dalam bentuk bahasa Arab, Indonesia, Madura, atau lainnya. Ya terserah. Paling tidak, dari cara merayu Tuhan melalui doa itu kita bisa belajar dari Abu Nawas dalam berdoa yang begitu romantis. Wahai Tuhanku, hamba tak pantas menjadi penghuni surga. Namun, hamba pun tak sanggup menjadi penghuni neraka. Terimalah tobat-tobat hamba dan ampunilah dosa-dosa hamba. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun atas segala dosa yang hamba perbuat. Dosa-dosa hamba bagaikan tumpukan pasir. Terimalah tobat hamba, wahai yang Maha Mulia. Sementara umur hamba kian hari kian berkurang, dan dosa hamba kian bertambah. Bagaimana mungkin hamba mampu memikulnya? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini kini menghadap-Mu memohon ampunan. Jika Engkau mengampuni, pantaslah karena Engkau Maha Pengampun. Namun, jika Engkau menolak permohonan hamba, kepada siapa hamba berharap selain Engkau?